masyarakat akan dilaksanakan istighosah bersama dengan Kiai Haji Ustaz Adi Hidayat tepat di Indor. Ini merupakan rangkaian daripada kegiatan HUT Kabupaten Serang yang ke-498. Mari kita lihat rangkaian kegiatan daripada istighosah daripada Kiai Haji Ustaz Adi Hidayat. Informasi situasi dan kondisi persiapan pelaksanaan istighosah yang acara memperingati hari jadi Kabupaten Serang yang ke-498. Satu kilo. Di bagian senake teh ini gini ki ampur teh ini gini ki kalau nggak suruh masuk suruh keluar, kalau nggak suruh masuk suruh keluar, kosongin dulu. Bupati Adi Hidayat, Adi Hidayat. Bu, nanti dulu Bu, sebentar Bu. Bu, nanti dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar
واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan sangat kita banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanggaan kita, putra Banten, ulama besar, hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita. Kalau untuk acara di Pemda Serang ini bukan yang pertama kali, yang kesekian kali alhamdulillah, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Adi Hidayat. Atur nuhun Ustaz, jamaah kebiasa salik sadayana Pak Ustaz. Laraosan abdi mah ieu ageng, abdi malah wanti-wanti ke paseksa, awas kalau kosong, awas kalau kosong. Terang-terang udah selalu kecadain dulu Ustaz. Alhamdulillah ya. Atur nuhun Ustaz sekali biasa hadir di dia, merupakan kebanggaan kami semua, karena ya Pak Ustaz merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Provinsi Banten. Kemudian juga di tengah-tengah kita yang saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama, para kesepuhan hadir di sini. Di antaranya Bapak Kiai Haji Fahrul Hoji yang nanti akan memimpin istighosah kita. Kemudian juga tadi Pak Ustadz Fatullah Wasi yang sudah membawakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan para alim ulama, pimpinan organisasi Islam yang hadir di sini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadir di sini juga yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama, Ketua Kemenak, Pak Kemenak, kemudian Pak Sekda tentunya mendampingi saya, Pak Ketua MUI sebelah Pak Ustadz, kemudian Ketua Bajnas, para ASDA di sini, kemudian para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang, kemudian juga pimpinan BJBKCK Banten hadir di sini juga, para camat se-Kabupaten Serang, kemudian para kepala desa, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Serang, ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Serang, rekan-rekan pers dan ibu bapak sekalian, tamu undangan yang berbahagia.
atas izinnya kita ikuti bersama-sama nanti istighosah, kemudian tausiah dari Pak Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, terima kasih atas dukungannya selama ini dari masyarakat Kabupaten Serang untuk saya, untuk jajaran Pemda Serang dalam membangun Kabupaten Serang. Kita berdoa semoga Kabupaten Serang semakin maju dan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas sambutan yang sudah disampaikan. Ibu mohon stay terlebih dahulu ya Bu ya, karena kita akan memasuki pada sesi acara selanjutnya. Baik, untuk simbolis penyerahan bantuan kepada Ibu Rahayu Eka Pratiwi yang memperoleh bantuan berupa bedah rumah, disilakan. Oke, selanjutnya Bapak Amin Murodi selaku guru madrasah di daerah Kabupaten Serang, disilakan untuk memberikan simbolis bantuan. Kemudian selanjutnya Bapak Saifuddin yang berprofesi sebagai guru mengaji di daerah Kabupaten Serang, untuk simbolis bantuannya disilakan. Untuk selanjutnya, bantuan akan diberikan kepada Bapak Anta selaku perwakilan dari UMKM Kabupaten Serang yang akan diberikan oleh Ketua MUI Kabupaten Serang. Kemudian selanjutnya, bantuan diberikan kepada Ibu Rumsiah selaku yang berprofesi sebagai pemandi jenazah yang diberikan oleh Bapak Sekda Kabupaten Serang. Kemudian untuk selanjutnya, hari ini tausiahnya saya mau cerita saja. Tertulis di sini, Serang itu memasuki hari jadinya yang ke-498. Coba 2024 kurangi 498 seberapa? Pernah nggak dikurang itu? 1520. Nah, ya, 1526 artinya 4 tahun saat Banten ini mulai dibebaskan dari Portugis, diserahkan oleh, nah ini ya, Syarif Hidayatullah kepada putranya yang kedua Maulana Hasanuddin untuk dikelola di tahun 1522 Masehi. 1522 Masehi ada musyawarah Sultan Trenggono di Demak bermusyawarah dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu yang kita kenal dengan Syarif Hidayatullah. Caruban yang dilasem dengan yang di daerah Rumah Bungkuk, dilihat profesinya, senang membuat kayak terasi dari udang rebon, dicair jadi rebon, maka dikenal daerahnya dengan Cirebon. Nah, sampai sekarang yang caruban adanya di Lasem, ya. Jadi nanti ada orang Cina pertama singgahnya di Karangturi, sampai sekarang ada Karangturi, daerahnya disebut Caruban. Nanti yang pertama kali berdakwah daerah itu ada Sunan Bonang, naik sampai ke atas mempraktekkan spirit Gua Hira, naik ke atas mengamati penduduknya, sujud dalam bangku sholat kepada Allah, sujud tapaknya disebut pasujudan. Sekarang kuncinya namanya Ustaz Abdul Wahid namanya, di atas itu. Nah, dari Cirebon kemudian mengalir
melahirkan keponakan Syarif Hidayatullah, pulang ke kakeknya, maka diberi tempat di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak pertama namanya Muhammad, anak kedua yang namanya Maulana Hasanuddin. Ketika terjadi masuk Portugis 1511 di Selat Malaka, sampai 20-an masuk ke pelabuhan Banten, sampai ke Batavia, maka diutus 2 generasi. Generasi pertama Maulana Hasanuddin nanti untuk menaklukkan pelabuhan wilayah Banten, selesai kalah Portugis 1522, maka diserahkanlah oleh ayahandanya Syarif Hidayatullah wilayah Banten kepada Maulana Hasanuddin untuk diperintah dikelola 1522 sampai dengan 1570. Nanti akan ada 20 sultan di Banten ini sampai 1813, yaitu Sultan Maulana Sofiyuddin, itu yang terakhir sebelum Belanda masuk. Yang keenam itu yang fenomenal, 1651, yaitu yang kita kenal dan menjadi nama kampus sekarang ini ada Tirta, Sultan Ageng Tirta Yasa, atau nama aslinya adalah Abdul Fattah. Itu yang menjadi masa keemasan di wilayah Banten, tapi dimulainya di mana? Di Serang. Kotanya di mana? Di Serang. Pusatnya di mana? Di Serang. 1522 baru diserahkan Banten. Ibu kota Banten utamanya dibuat, yaitu dengan nama Serang. 4 tahun kemudian mendapatkan kemajuan 1526. Itulah yang kita peringati ke 498. Jadi kalau kita mulai peringatan ini dengan istighfar, memang wajib bin kudu. Wajib bin kudu. Nah, bahasa Serangnya keluar tuh, bahasa Banten tuh. Ya. Nah, orang Serang itu memang harus tahu, harus hafal. Yang mendirikan Banten, yang menghadirkan Serang, yang menampilkan pondasi sampai nanti kemajuan setelah itu, ya di 1651 itu asalnya dari ulama. Jadi punten yang bupati ini, memang tidak boleh jauh. Banten itu tidak boleh jauh dari ulama, apalagi Serang. Jadi kalau di Serang itu ulamanya tidak terjaga, dosa bupati neta. Punten Bu, ya. Apalagi kalau di Serang tidak tumbuh ulama, dosanya 2 kali lipat.